Oke, sekarang kita hanya fokus pada proses perumusannya. Kita kembali lagi ke masa di mana sidang BPUPKI yang kedua berlangsung pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Topik pembicaraan dari sidang kedua BPUPKI itu membahas mengenai Konstitusi Negara Indonesia atau Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sidang kedua BPUPKI yang dimulai tanggal 10 Juli 1945, pada kesempatan kali itu yang dibahas ialah mengenai wilayah negara, persiapan perancang hukum dasar, pembelaan tanah air, data keuangan, dan perekonomian. Kelima hal tersebut adalah hal-hal yang akan dibicarakan dalam sidang kedua BPUPKI. Nah, tanggal 11 Juli dilakukanlah sidang pembentukan panitia perancang hukum dasar nanti akan bertugas untuk merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 19 anggota. Ya, jadi di dalamnya sebagai ketua itu adalah Insinyur Soekarno. Untuk para anggotanya kamu dapat lihat di atas ini. Nah, merekalah yang bertugas atau juga berpengaruh dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah ditentukan panitia perancang hukum dasar yang 19 orang ini, lalu mereka kembali membentuk panitia kecil perancang hukum dasar. Dari ke-19 orang ini dipilihlah 7 orang yang menjadi panitia kecil perancang hukum dasar, di mana panitia kecil perancang hukum dasar ini diketuai oleh Supomo dan juga ke-6 anggota lainnya. Pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal, menyepakati antara lain ketentuan mengenai lambang negara, negara kesatuan, dan sebutan untuk MPR. Diwakilkan oleh Ketua Panitia Kecil Perancang Hukum Dasar yaitu Profesor Dr. Ando Supomo. Beliau menyampaikan hasilnya yaitu berupa rancangan Undang-Undang Dasar di mana berfokus kepada kedaulatan Badan Permusyawaratan Rakyat, Presiden, Menteri-Menteri, Dewan Pertimbangan Agung, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Rancangan Undang-Undang Dasar dari panitia kecil perumus hukum dasar terdiri dari 15 bab dan 42 pasal. Selanjutnya, rancangan Undang-Undang Dasar tersebut dilakukan penyempurnaan bahasa, di mana dilakukan oleh panitia penghalus bahasa yang terdiri dari 3 orang, yaitu Dr. Ando Supomo, Hussein Djajadiningrat, dan Kiai Haji Agus Salim. Merekalah yang bertugas menyempurnakan bahasa di rancangan Undang-Undang Dasar. Dari panitia penghalus bahasa, istilah hukum dasar yang digunakan pada rancangan Undang-Undang Dasar diubahlah menjadi kata Undang-Undang Dasar. Lalu selanjutnya, hasil dari perubahan yang dilakukan oleh panitia penghalus bahasa tersebut akhirnya diserahkanlah kembali kepada Ketua Panitia Perancang Hukum Dasar yang tadi berjumlah 19 orang, di mana diketuai oleh Insinyur Soekarno. Jadi dari Bapak Supomo diserahkanlah Undang-Undang Dasar tersebut kepada Bapak Insinyur Soekarno. Pada tanggal 14 Juli 1945, anggota BPUPKI kembali mengadakan rapat, di mana dalam rapat tersebut diagendakan membahas mengenai pernyataan kemerdekaan. Nah, disinilah akhirnya Undang-Undang Dasar tadi yang sudah diserahkan kepada Insinyur Soekarno selaku ketua dari perancang hukum dasar diserahkanlah di dalam sidang besar BPUPKI yang kedua. Dibahas bersama dengan seluruh anggota BPUPKI dalam sidang kedua
yaitu mengenai Undang-Undang Dasar, dibacakan oleh Insinyur Soekarno selaku ketua dari Panitia Perancang Hukum Dasar. Mereka merumuskan 3 hasil. Yang pertama yaitu mengenai pernyataan kemerdekaan Indonesia. Lalu yang kedua itu ada mengenai pembukaan atau preambule. Ketiga, Undang-Undang Dasar atau batang tubuh. Pasal-pasal dari rancangan Undang-Undang Dasar yang berjumlah 42 pasal tadi, di mana di dalam 42 pasal itu terdapat 5 pasal yang mengatur mengenai aturan peralihan mengenai keadaan perang, serta 1 aturan tambahan. Tanggal 15 Juli 1945, sidang kembali digelar, dibahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar dipimpin oleh Insinyur Soekarno selaku Ketua Panitia Perancang Hukum Dasar, dan ternyata ditanggapi oleh Pak Muhammad Hatta. Setelah ditanggapi oleh Bapak Muhammad Hatta, akhirnya diberikanlah kesempatan kepada Bapak Profesor Dr. Andus Supomo selaku panitia kecil perancang hukum dasar, dan juga dia sebagai bagian dari anggota panitia penghalus bahasa. Jadi dia lebih tahu bagaimana proses perumusan daripada undang-undang dasar tersebut, sehingga akhirnya diberilah kesempatan kepada Bapak Supomo untuk memberikan penjelasan kepada seluruh anggota BPUPKI. Intinya adalah dia ingin menekankan mengenai betapa pentingnya kita mengetahui bagaimana proses perumusan hukum dasar atau undang-undang dasar. Setelah Bapak Supomo memberikan penjelasannya, akhirnya di tanggal 16 Juli 1945 seluruh anggota BPUPKI bersuara bulat. Semuanya menyepakati naskah Undang-Undang Dasar dalam sidang kedua BPUPKI. Akhirnya tugas BPUPKI pun selesai. Itulah bagaimana proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945 berlangsung, cukup secara singkat tapi juga berkualitas. Tidak hanyalah asal jadi, tapi benar-benar dipersiapkan dengan sematang mungkin. Bahkan panitia dibentuk lagi di dalam panitia itu supaya dapat menghasilkan konstitusi atau juga undang-undang dasar yang kokoh, yang baik, yang sampai saat ini masih kita gunakan itu sebagai konstitusi negara kita. Ya, bagi anak-anak ibu harap kamu dapat memahaminya. Kalau memang ada yang masih kurang paham, langsung ditanyakan, jangan dipendam di dalam hati. Mana yang kurang paham, chat ibu atau telepon ibu, silahkan kita berdiskusi. Kalau ada informasi baru yang kamu ketahui, nah boleh juga saling berbagi supaya kita makin memperkaya ilmu ya kan nak, bagi teman-temannya. Oke, terima kasih untuk anak-anak ibu. Kiranya penjelasan yang sudah ibu sampaikan dapat bermanfaat buat kamu ya. Tolong dicatat poin-poin penting dari penjelasan yang sudah ibu sampaikan ke dalam buku catatan kamu. Sewaktu-waktu ibu akan menagih catatan kamu yang sudah ibu berikan. Oke, terima kasih.